tiba-tiba yang laki-laki ini malah nembakin si Lennon. Dan akhirnya Lennon jatuh dan pingsan di depan apartemennya, guys. Halo guys, welcome back to Astri Wulandari Channel. Dan makasih untuk kamu yang udah mampir ke channel ini. Dan kalau kamu suka sama video ini dan video-video lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Nah oke guys, kali ini di video hari ini aku mau ngebahas tentang assassination yang terkenal yang mengguncang dunia. Kenapa hari ini aku nggak ngebahas tentang K-pop? Karena ya ini dia yang mau aku tambahin ke dalam channel ini supaya lebih berkembang dan menjangkau banyak orang. Dan nantinya aku akan bikin jadwal hari apa aku mau bikin tentang K-pop dan hari apa aku mau bikin tentang kisah-kisah misteri atau kisah-kisah horor mungkin. Ya barangkali teman-teman mau kasih aku saran, bisa tulis di kolom komentar, oke? Nah, buat teman-teman yang nanya assassination itu sebenarnya apa sih? Jadi assassination itu sendiri artinya adalah pembunuhan. Tapi kalau kita artiin lagi secara umum, assassination ini pembunuhan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan yang penting nih guys. Kayak selebriti, tokoh agama, politisi, atau bahkan tokoh kerajaan yang terkenal di dunia nih guys. Nah, untuk kasus pembunuhan ini nih guys, motifnya itu jelas banget. Dan motifnya itu bisa apa aja. Bisa karena cemburu, idealisme, keagamaan, politik, karena pembunuhan kontrak, atau bahkan karena balas dendam guys. Nah langsung aja kita ke yang pertama. Nah John Lennon ini merupakan salah satu dari personelnya grup band The Beatles. Nah The Beatles ini siapa sih yang nggak kenal, karena mereka itu melegenda banget nih guys. Dan bahkan presiden kita pun juga suka sama The Beatles. Dan bukan cuma salah satu personel aja nih guys, John Lennon juga merupakan salah satu pendiri dari grup band The Beatles ini nih. Nah berdasarkan sumber nih guys, Lennon ini dibunuh pada tanggal 8 Desember 1980. Nah iya benar 1980. Dan saat itu Lennon ini lagi ada di New York City karena ada urusan kerjaan. Nah karena udah malam, jadi waktu itu Lennon memutuskan untuk balik ke apartemennya untuk istirahat nih guys. Dan ternyata guys, waktu si Lennon ini lagi jalan mau balik ke apartemennya, ada laki-laki yang manggil kayak gini nih, Lennon kadeh lama nih. Enggak ada yang bohong. Jadi Lennon pas dipanggil dia tuh balik ke belakang dan tiba-tiba yang laki-laki ini malah nembakin si Lennon. Dan akhirnya Lennon jatuh dan pingsan di depan apartemennya guys. Dan gak lama selang sehabis ditembak nih, jadi si Lennon ini kan dibawa ke rumah sakit, dan tapi sayangnya Lennon gak bisa diselamatkan dan akhirnya Lennon meninggal maksudnya. Nah balik lagi nih guys, jadi sebelum si Lennon ini meninggal tadi, dia kan sempat pingsan nih. Dan si penembaknya, si Mark David Chapman ini, nembaknya itu bukan cuma 1 kali guys, tapi 4 kali tembakan. Nah setelah dia nembak, jadi pistolnya dijatuhin di pinggir jalan dan dia duduk dia nungguin polisi biar dia ditangkap, bukannya lari kayak kemana, tapi emang dia duduk nungguin polisi buat ditangkap. Nah selanjutnya ada Mohandas Karamchand Gandhi atau yang biasa kita kenal dengan nama Mahatma Gandhi. Nah Mahatma Gandhi ini merupakan tokoh spiritual agama yang terkenal banget di India, dan selain itu dia juga terkenal karena aksi demonstrasi damainya. Dan dia juga merupakan salah satu tokoh kemerdekaan India nih guys. Jadi dia berperan penting dalam kemerdekaan India. Nah kalau misalnya kalian sering banget nonton film India, nah banyak foto Mahatma Gandhinya. Ya karena Mahatma Gandhi orang India guys. Pada tanggal 30 Januari 1948, Gandhi ditembak dan dibunuh pada waktu Gandhi lagi berjalan-jalan di depan umum guys. Lu bayangin lu lagi jalan di depan umum dan ditembak sampai meninggal. Itu yang lihat pada trauma semua. Dan pembunuhnya yang bernama Nathuram Godse merupakan seorang radikalis India yang punya hubungan sama ekstremis India yang namanya Mahasabha. Jadi mereka berdua ini bekerja sama, dan mereka berdua ini berpikir kalau Mahatma Gandhi merupakan orang yang harus bertanggung jawab atas melemahnya India sehingga Pakistan melepaskan diri guys. Ya padahal kan bisa dibicarain baik-baik ya, kenapa harus dibunuh?
Dan pada saat itu si Godse bersama rekan konspiratornya namanya Narayan Apte, kemudian itu diadili dan dihukum dan dieksekusi pada tanggal 15 November 1949 nih guys. Dan untuk menghormati, orang India ini ngebikin sebuah prasasti di Rajghat, New Delhi, dan di atas prasasti itu ada tulisannya yaitu He Ram, yang kalau diartiin atau diterjemahin itu artinya ya Tuhan. Dan secara luas kata-kata ini dipercaya sebagai kata-kata yang keluar terakhir atau kata-kata terakhir dari Mahatma Gandhi sebelum dia meninggal guys. Nah selanjutnya itu ada Malcolm X atau Malcolm 10. Ya aku bacanya Malcolm X aja. Nah jadi Malcolm X ini juga dikenal sebagai seorang tokoh muslim yang berkulit hitam, berasal dari Amerika, dan dia itu dikenal pada sekitar tahun 1960-an nih guys. Nah si Malcolm ini juga dikenal atau dipandang sebagai tokoh yang ada di balik gerakan kekuatan kulit hitam atau The Black Power. Nah di mana waktu itu atau di masa itu orang Afrika Amerika meradikalisasi atau ngedorong sebuah gerakan kebebasan untuk orang berkulit hitam ini supaya ngedapetin rasa hormat yang sama dengan orang yang berkulit putih atau sesama orang Amerika. Jadi kulit putih dan kulit hitam itu sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Nah si Malcolm ini pada awalnya merupakan seorang tokoh muslim yang ada di dalam organisasi yaitu Nation of Islam atau NOI yang radikal guys. Tapi akhirnya si Malcolm ini mutusin untuk jadi seorang muslim yang sunni. Nah tapi NOI ini kayaknya nggak terima nih guys. Jadi karena masalah ini NOI ini nyuruh orang buat ngebunuh si Malcolm. Dan pada waktu itu pada tanggal 21 Februari 1965 di waktu si Malcolm ini mau ngasih pidato, tiba-tiba ada laki-laki yang buru-buru ke depan gitu nyamperin si Malcolm dan langsung nembakin si Malcolm pakai shotgun. Dan gak itu aja guys, tiba-tiba aja ada 2 orang pria lagi yang maju ke depan dan ikut-ikutan nembakin si Malcolm. Jadi total dari tembakan yang diterima si Malcolm ini ada 16 tembakan. Dan itu udah dipastiin si Malcolm udah meninggal. Dan udah dipastiin lagi kalau 3 orang pria yang membunuh si Malcolm ini merupakan orang-orang dari organisasi NOI tadi. Tapi meskipun si Malcolm ini dikenal sebagai seorang radikal yang berhati dingin, tapi dunia tetap mengakui dan bersimpati atas meninggalnya si Malcolm ini guys. Jadi si Malcolm ini meninggal pada usia 39 tahun. Nah selanjutnya yaitu ada Martin Luther King Jr. Nah Martin Luther King Jr. ini merupakan tokoh utama yang berkulit hitam yang ada di balik gerakan hak-hak sipil orang Afrika Amerika guys. Jadi gerakan ini tujuannya untuk ngehapusin diskriminasi rasial untuk orang Afrika Amerika. Nah tapi pada tanggal 4 April 1968 waktu itu si King ini lagi berdiri di depan balkon kamarnya dan tiba-tiba ada orang yang nembak si King sampai meninggal guys. Nah setelah kejadian penembakan itu guys, 60 kota di Amerika tiba-tiba jadi rusuh. Jadi rusuh semua karena penembakan si King ini nih guys. Nah dan 5 hari sesudah penembakan itu, Presiden Amerika yang pada waktu itu Johnson itu meliburkan semua kegiatan atau aktivitas di Amerika untuk berkabung. Dan 2 bulan setelahnya guys, itu ada narapidana yang melarikan diri yang bernama James Earl Ray. Ini ditangkap di London dan menghadapi tuduhan pembunuhan terhadap si King tadi guys. Dan usut punya usut, ternyata si Ray ini merupakan orang kulit putih yang nggak menyetujui semua gerakan-gerakan yang dipimpin sama si King tadi.